data rawat inap. Rawat inap itu kan ceritanya. Setelah pasien dari dokter kan rekomendasikan dia untuk melakukan rawat inap. Nah, maka coba kita lihat di data rekam medis. Rekam medis ini ada metode jenis perawatan. Jenis perawatan ini ada jenis perawatan yang kita maksud untuk apa tuh? Rawat jalan atau rawat inap. Rawat jalan angkanya 1, rawat inap 2. Jadi ketika dokter berarti pendaftarannya itu dokter yang menentukan dia itu rawat jalan atau rawat inap. Jadi misalkan dokter sudah menentukan si pasien ID pasien mana ya? ID pasien 5 jenis perawatan misalkan nomor 2. 2 itu kan rawat inap toh. Terus di jenis perawatan di sini juga nomor 2. Berarti dokter menentukan bahwa dia ini 2-nya ini akan rawat inap, 1-nya ini rawat jalan. Nah, berarti kalau sudah seperti itu maka di rawat inap rekam medis yang muncul ini pasien yang berbeda. Jadi data-datanya ini selalu diupdate. Di data rekam medis ini, satu pasien meskipun rekam medisnya banyak, dia status rawat jalan rawat inap, yaitu hanya boleh ada 1. Misalkan di rekam medis data rekam medisnya ada 10 data, artinya dia pernah 10 kali mendapat pelayanan toh. Dari 10 kali itu, 10 kalinya bisa statusnya itu ya 1 boleh diizinkan. Jadi dari 10-nya itu semuanya rawat jalan semua toh. Tapi 1-nya itu dia jadinya adalah rawat inap. Nah, rawat inap berarti dia hanya diizinkan dalam 1 tabel rekam medis itu hanya ada status rawat inap. Nah, terus Pak, bagaimana kalau kita mau menelusuri dia riwayat pernah menginap di rumah sakit? Nah, itu tinggal lihat di tabel rawat inap. Nah, kita kasih status di sini jenis perawatan 2 supaya nanti pada saat kita input di tabel rawat inap, nanti form input yang muncul tuh hanya ada 2 saja. Hanya ada 2 pasien dari total 5 pasien, hanya 2 yang rawat inap kan? Yang ditentukan oleh dokter tadi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke rawat inap. Nah, di sini saya tutup dulu. Sudah rekam. Kita pilih di data rawat, bukan di insert, tapi di user interface. Nah, di data rawat inap, di sini kita masukkan pertama adalah di petugas rawat inap, dia memilih dulu. Dia memilih daftar pasien yang akan dirawat inap. Mengerti? Rawat inap ini palingan tidak terlalu banyak, palingan sedikit. Habis itu kan dong keluar toh, gonta-ganti sebanyak jumlah kapasitas rumah sakit. Berarti kita bagi dulu 2 kolom. Sebelah kiri untuk pendaftaran bagi 2 kolom. Pakai apa nih? Div terus row. Kita pakai 66 bagi 2. Oke, di kolom yang pertama, silakan pilih pasiennya toh.
kita pilih pasiennya yang mau rawat inap itu siapa. Jadi di sini kita PR, lalu kita kasih keterangan. Silakan pilih pasiennya. Kita pakai pilih pasien berarti dia pakai statis atau dinamis listnya. Kan di dalam bentuk combo kan, kita klik combo maka muncul di nama pasien toh. Nama pasien akan melakukan rawat inap tadi. Berarti dia combo pakai list toh. Listnya harus dinamis, dia ambil dari data tabel. Dia ambil dari tabel rekam medis. Tabel rekam medis yang sudah diubah statusnya oleh dokter dari angka 1 jadi 2. Jadi nanti yang muncul hanya dari 5 pasien yang muncul hanya 2 saja di combo itu. Karena sudah direkomendasikan oleh dokter untuk mengikuti rawat inap. Jadi kita ambil data dari script di input form. Kita lihat yang di script input list dinamis. Kalau saya copy begini, kalian juga diizinkan untuk copy. Kemudian klik di sini. Nah, ini kita masukkan apa tadi? Pilih kita memilih dulu pasiennya. Setelah itu select bintang from apa? Oh, sabar, di sini nama fieldnya kita kasih nama apa? Nama fieldnya ini yang nanti bukan nama pasien. Fieldnya ini adalah, kita lihat di rekam medis, ID pasien. ID pasien yang nanti diambil. ID pasien. Kemudian di sini select bintang from apa? Kita ambil dari tabel apa? Tabel rekam medis atau tabel pasien? Kalau rekam medis kan tidak bisa dari tabel pasien. Kan kita ambil data pasien yang sudah direkomendasikan oleh dokter untuk rawat inap. Nah, data pasien yang direkomendasikan oleh dokter rawat inap kan ada di tabel rekam medis. Jadi kita kalau ambil dari pasien, berarti semua pasien akan muncul dong di situ. Berarti itu kita ambil dari rekam medis, dan rekam medis itu kita ambil 2 tabel, rekam medis dan pasien. Dia harus berelasi karena di rekam medisnya itu kita ambil dia punya ID, di tabel pasien kita ambil dia punya nama. Iya kan? Ini keluar masuk dari tadi. Jadi select apa nih? Yang perlu kita ambil apa saja? Tuh, kita tentukan dulu. Kita lihat dulu di data pasien yang perlu kita ambil karena ada pasien yang namanya sama. Berarti kita identifikasi dengan, kalau di rumah sakit itu kan biasanya dicek toh, kamu pasien lahir tanggal berapa? Iya kan, kalian kalau pergi ke rumah sakit selalu dikonfirmasi tempat tanggal lahir dengan nama lengkap dengan tanggal lahir. Biasanya hanya nama lengkap dengan tanggal lahir, itu untuk konfirmasinya. Nah, di sini juga kita butuh konfirmasi nama dengan tanggal lahir karena ada yang namanya sama. Berarti nanti di tabel pasien kita akan ambil nama dengan tanggal lahir. Nama dengan tanggal lahir. Berarti di sini select. Nah, nama itu ada di tabel apa? Pasien. Berarti select pasien titik nama koma tabel pasien, kita ambil dia punya tanggal lahir, begitu. Koma kita ambil di tabel rekam medis, ya kan? Ambil dia punya ID-nya toh. ID pasien. Jadi select pasien titik nama, pasien titik tanggal lahir, koma rekam medis titik ID pasien. From apa nih? From pasien
koma, kita ambil dua tabel kan? Berarti pasien, koma, rekam medis. Begitu. Where kita hubungkan antara tabel pasien dengan tabel rekam medis. Yang menghubungkan primary key dan foreign key itu, kira-kira primary key apa yang menghubungkan? ID pasien. Where ID pasien di tabel pasien harus sama dengan ID pasien yang ada di tabel rekam medis. Berarti kita tulis pasien titik ID pasien. Tulis nama tabel duluan. Harus sama dengan rekam medis titik ID pasien. N lagi, dia hanya menampilkan data pasien yang status perawatannya adalah rawat inap. Rawat inap kan adalah 2 toh. Berarti N jenis perawatan sama dengan 2. Nah, supaya dia tampil cukup 2. N di rekam medis ya. N rekam medis titik jenis perawatan sama dengan 2. Seperti itu. Kalau ketemu, maka dia akan menampilkan di sini. Dia akan menyimpan ke tabel apa nih? Rawat inap kan? Ini kan kita mau menyimpan ke tabel rawat inap nih sebenarnya. Dan ini berhubungan dengan tabel rawat inap. Kita mau menyimpan di tabel rawat inap. Maka yang disimpan di rawat inap itu, ini form rawat inap kan? Nah ini betul nih, data rawat inap. Yang disimpan di rawat inap itu adalah ID rekam Bentar, ini ada kesalahan lagi. Berarti tidak disimpan dong ID pasien. ID rekam medis. Berarti harus ada atribut ID rekam medis. Bentar. Berarti nanti di sini pasien nama, pasien tanggal lahir, kemudian rekam medis pasien dan harus ada rekam medis ID toh. Koma rekam medis titik ID rekam, karena yang disimpan di sini kan ID rekam medis. Berarti di sini harus ada ID rekam medis. Nama, tanggal lahir, ID pasien, ID rekam medis. Nah, maka value-nya ini adalah ID rekam medis. Karena yang disimpan di database kan kita mau simpan dia punya ID rekam medisnya di sini. ID rekam medis. ID rekam medis. Nah, yang ditampilkan, ini absen kan ada 2. Ada value dengan ada labelnya toh. Yang value ini yang ID rekam medis yang nanti disimpan di database. Sementara value-nya ini dia menampilkan nama kan. Dia menampilkan nama dengan nama, terus kita copy ini nama, lalu ada tanggal lahir. Oke. Nah, di sini captionnya ada nama di sini. Pasien, ID rekam medis, nama, tanggal lahir. Nah, sudah begini. Sekarang kita tes dulu. Nah, perawat jaga, rawat inap kan? Nih, ada 2 kan? Nah, jadi sudah betul. Yang boleh rawat inap adalah pasien yang telah ditentukan oleh dokter bahwa dia rawat inap. Ngerti? Contoh, kita ketik manual misalkan di rekam medis, si pasien yang nomor 1 namanya, pasien yang 1 ini, dia rawat inap juga kan? Nah, dokternya ganti di ruang dokter, nanti di sistemnya si petugas pendaftaran, dia akan muncul 3. Ngerti? Itu variasinya.
Jadi ketika dia pilih pasien, lalu dia menekan tombol submit, maka akan muncul detail dari pasien itu. Supaya petugas pendaftaran tahu, oh dia penyakitnya ini dia, apa detailnya. Detailnya itu diambil dari rekam medis. Caranya itu kita sama mana? Div class ini harus ada form. Ya kan? Formnya belum ada nih. Di sini sampai sini nih. Div ini. Oke, kita tambahkan form. Kemana form nih? Form. Terus actionnya apa? Kita kasih tanda tagar dulu. Tagar dulu artinya kita belum merencanakannya. Belum ada linknya. Nanti kita buat linknya nanti. Setelah tanda pagar, terus metode. Metodenya mau pakai apa? Post atau get? Metodenya kita pakai post, boleh. Tutup. Form ini kita letakkan di bawah sini. Ini letakkan di. Lalu kita tambahkan tombol cari di bagian bawah sini. Supaya setelah dia klik, dia cari baru display di layar toh. Mau tombol carinya itu kita letakkan di bawah sini atau gabung dengan satu ini? Kita gabung saja. Kita pakai model yang ini. Pilih pasien, klik go, nanti dia cari kan. Oke, berarti kita pilih ini. Setelah itu kita letakkan di sini. Oke. Nah, list dinamisnya ini kita ambil selectnya. Nah, select ini kita ambil. Terus yang ini tidak perlu lagi. Iya toh? Oke. Lalu selectnya tadi kita letakkan di sini. Di sini angka 2. Di sini pilih go. Go atau cari. Kita pakai apa ya? Go juga boleh. Oke, seperti ini. Jadi saat dijalankan ini. Iya, kita pilih, klik go, maka nanti dia tampil layarnya di bawah. Dia display dia punya detailnya. Kemudian di sini supaya dia dalam keadaan kosong di atas, ini kan saat dia default, dia munculkan namanya. Nah, kita kasih defaultnya itu di luar perulangan. Perulangan kan di sini. Nah, kita tambahkan option value-nya kosong. Optionnya ini silakan pilih pasien. Klik refresh. Nah, jadi dia kosong. Setelah ini kita pakai required juga. Oh, sudah. Jadi kalau required itu saat kita klik go, dia memaksa harus pilih dulu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pas terus. Nah, tadi kita belum cek ini. Apakah benar kodenya itu adalah Ari, Bagas, dan Rio? Kadang tuh keliru. Coba kita cek dulu di sini ID pasiennya 45 dan 1 ya. Kita cek pasien 451. Bagas, Rio, dan Ari. Betul berarti. Betul. Sekarang kita akan buat script yang mana? Ketika kita klik Bagas, klik go, maka dia akan menampilkan rinciannya di bawah. Itu kemana dem cara? Ini kita ganti jadi 4. Terlalu besar tadi.
Ini 8. Tapi biasanya kan nama panjang kan kalau pasien. Pasien itu namanya panjang. Kita kasih 5 dengan 7. Oke, untuk display di bagian rincian di bawah, kita gunakan yang mana? Kita pakai yang TOS. TOS ini kalau bahasa Indonesia artinya apa? Pakai yang ini kah? Kita pakai yang ini saja. Jadi nanti informasinya ada di dalam TOS ini. Itu kita boleh mengopinya. Atau yang ini kalian pakai ketik. Kita ambil dari div TOS-nya ini sampai di yang mana? Sampai sini. Oke, kita letakkan di bagian bawah form. Nah, di bagian bawah sini. Kita letakkan di sini TOS-nya. Jangan lupa copy dengan JavaScript-nya. Script-nya kita letakkan menyatu di sini. Oke, untuk TOS-nya ini kita tinggal menggantinya. Detail, ini informasi pasien. Kemudian, apalagi kira-kira? Kalian mau display apa? Di bagian sini. Karena nanti begitu toh. Informasi pasien. Di sini kita tulis apa kira-kira? Tanggal lahirnya mungkin. Ya, atau nanti kita letakkan tanggal lahir di sini. Lalu di bagian bawahnya ini isinya. Oke. Ini kita kasih BR dulu. Jangan terlalu dempet. Oke. Sekarang bagaimana caranya supaya saat kita masukkan hari, klik go, maka informasinya akan muncul di sini. Iya kan? Nah, berarti dia harus ambil dari, kita harus siapkan dulu data-data yang mau di-display di depan tuh data apa saja. Direkamnya di sini. Dia menampilkan tanggal, iya toh? Terus menampilkan poli dan lain-lain. Pokoknya dia menampilkan seluruh isi dari rekam medis yang terdaftar dia sebagai pasien rawat inap. Jadi, pada saat kita klik submit, pada saat klik go di sini, nanti sistem akan mengirim ID-nya, mengirim ID rekam medis. Nah, dia mengirim ID rekam medis. ID rekam medis kan sudah ada di sini. Name-nya apa nih? Coba kita lihat di bagian name-nya. Nah, name di sini bukan name ID pasien. Karena yang dikirim value ini kan adalah ID rekam medis toh. Berarti name-nya di sini adalah ID rekam medis, bukan ID pasien. Karena nanti pada saat kita klik go, maka sistem akan mengirimkan ID rekam medisnya. Nanti ya. Oke, setelah itu coba kita beda antara post dengan get. Nah, sekarang kita contoh pakai get nih. Saya ganti di form ini dengan get. Ctrl S, sekarang coba kita jalankan. Saya klik pasiennya Ari, klik go. Nah, maka muncul di sini ID rekam medisnya 1. Dia kelihatan.
Ngerti? Kalau saya pilih Bagas, nah dia jadinya 4. Nah, kita mau supaya kalau pakai pos, nanti ininya tersembunyi, tidak lihat di sini, tidak muncul di situ. Nggak pakai pos. Nah, kalau pakai pos, nah saat kita jalankan, misalkan pilih ini, nah ini kita hapus dulu. Oke, kita pilih Ari, nah dia tidak muncul toh parameter. Tapi sebenarnya dia sudah kirim itu. Nah, di sini actionnya apa? Pada saat kita klik pause, dia buka halaman apa? Hah? Dia buka kembali halaman yang sama. Dia buka kembali halaman yang ini. Halaman ini halaman apa namanya? Bentar, saya berpikir dulu ini. Lanjut. Dia ID rekam medis kembali ke halaman yang sama. Berarti kita tulis halaman data rawat inap toh. Data rawat inap .php. Kan dia ada di halaman yang sama. Nah, pada saat kita klik, dia kembali ke halaman yang sama. Tapi dia sudah mengirim tuh parameternya. Nah, sekarang bagaimana cara mengakses parameternya? Coba kita tes dulu di sini. Lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar untuk tag PHP-nya. Echo. Dia mengambil tanda dolar, post, lupa saya nih. Post terus tanda petik apa tadi? ID rekam. Oke. Kita tes dulu ya. Betul kan? Coba kalau kita pilih yang Rio, klik go, nah dia manci 5. Tapi di sini tidak muncul nih. Mengerti? Oke. Dengan adanya ini sudah gampang. Tinggal kita display. Tinggal kita display datanya, caranya adalah sebagai berikut. Oke, intinya kita sudah tahu script untuk memanggilnya itu adalah underscore post ID rekam medis. Untuk menangkap parameter yang dikirim tadi. Parameter yang kita klik go kan dia kirim tuh parameternya. Nah dia tangkap itu. Kan begini ceritanya. Pada saat dia klik submit, maka parameter yang ini ID rekam medis yang dipilih ini akan dikirim keluar. Kemudian ditangkaplah. Nah ini kita tutup dulu. Kita mau menampilkan informasi-informasi yang perlu ditampilkan. Supaya petugas pendaftaran bisa tahu. Jadi saat masukkan nama petugas langsung tahu tuh. Nah jadi kita pakai UL. Pakai informasi detail kan. Informasi detail berarti ada. Kita pakai OL dulu. UL. Untuk list. Oke, pertama perlu ketahui apa? Nama kan? Nama terus apa lagi? Apa lagi yang perlu diketahui? Nama, tempat lahir, tanggal lahir. Alamat terus. Alamat dan tempat tinggal sama tuh beda. Alamat ini yang alamat tempat tinggal. Alamat terus ini. Perhatikan, alamat terus dia di poli apa? Ya kan?
Ya kan di poli. Nama terus alamat terus tempat lahir, ada poli, ya toh. Terus dia, ini kan di petugas pendaftaran. Apakah petugas pendaftaran perlu tahu pasien penyakit apa? Menurut kalian perlu atau tidak? Tidak perlu lah, penyakit itu kan sebuah rahasia. Kecuali dokter dia boleh tahu. Penyakit resep dia boleh tahu. Tapi kalau petugas pendaftaran dia tidak boleh tahu penyakit dan resep di si pasien toh. Dia hanya boleh tahu kamu masuk rawat inapnya kapan. Nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, poli, dokternya siapa. Dokter yang menangani dia, kan biasanya begitu kan. Dokter, terus apa lagi? Alergi obat tidak boleh, lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol, kasir, sudah. Itu saja yang perlu diketahui. Dengan nomor rekam medis. Nomor rekam medisnya nanti kita taruh di sini ya. Ya kan? Nomor rekam medis. Jadi nanti seperti ini. Mengerti? Oke, sekarang kita bagaimana mengisi namanya? Mengisi nama, kita ambil strip di sini. Cek data di tabel. Cari data di tabel toh. Kita ambil. Kalian perhatikan, nanti ntar saya hapus, saya suruh kalian buat ulang. Kita letakkan di luar sini. Oke, include-nya tidak usah karena sudah ada di atas. Oke. Nama variabel ini kan kita ambil tadi. Apa tadi? Tanda dolar underscore apa? Post. Terus dia ambil ID kok. Dia ambil ID rekam medis yang ini. Oke. Setelah itu select bintang form. Form apa? Form rekam medis. Select bintang from rekam medis. Where ID rekam medis. Select bintang from rekam medis. Where ID rekam medis like nama variabel ini toh. Jika ditemukan dia akan menyimpan datanya. Nah ini pasti akan ditemukan, tidak mungkin tidak ditemukan. Jadi LC-nya kita hapus. Tidak mungkin tidak ketemu. Jika tidak ditemukan maka dia akan pertama dia akan menyimpan. Lihat di rekam medis dulu. Di rekam medis ini kan hanya ada ID pasien. Yang ada di sini hanya tidak ada di sini. Semuanya ada di tabel pasien kan? Coba kalian perhatikan. Sini. Nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir. Semua ada di tabel pasien. Yang ada hanya poli dengan dokter. Yang ada hanya ID poli. Ya toh? Nah berarti ini kita akan buat script untuk mengambil. Kita buat fungsi. Fungsi global, yang mana fungsi itu tugasnya untuk mengambil ID pasien berdasarkan ID rekam medis. ID pasien berdasarkan ID rekam medis. Nah, kita tambahkan
di aset global sini. Nav, bukan. Di aset sini ada atribut global. Nah, di sini ada atribut global. Di atribut global sini, nah kita tambahkan. Kita panggil data, kita panggil nama pasien apa tadi? Panggil ID pasien berdasarkan nomor rekam medis, loh. Nah, kan di sini kan nanti tugasnya di sini. Nah, bentar, di bagian data rawat inap. Di sini kan kita mau menampilkan nama. Bagaimana cara kita menampilkan nama? Sementara data yang ada di tabel rekam medis yang kita panggil nih, select bintang from rekam medis, tidak ada nama. Yang ada hanya ID rekam medis. Kalau hanya ada ID rekam medis, nah terus kita mau tampilkan nama ke mana? Tidak bisa kan? Berarti kita harus buat sebuah variabel global yang mengubah ID rekam medis menjadi ID pasien. Dari ID pasien tersebut baru kita bisa cari datanya. Jadi nanti di mana tadi? Atribut global. Kita copy fungsi ini. Fungsi ini kita kasih nama ID. Kita tampilkan ID pasien. ID pasien berdasarkan ID rekam. Oke, ini ID rekam medis, kita taruh di sini. Terus dia cari. Dia ada konektornya, MySQL. Select bintang ID rekam medis, berarti select bintang from rekam medis. Ya kan, dia cari data di rekam medis. Where ID rekam medis like. Ini select bintang atau select ID pasien juga boleh. Kenapa? Karena di rekam medis itu terdapat ID pasien. Berarti select ID pasien from rekam medis. Where ID rekam medis like apa? Select ID pasien from rekam medis. Where ID rekam medis like ID rekam medis. Nah, kalau dia ketemukan, maka dia akan menampilkan di sini adalah ID pasien. Nah, dia mengirimkan balik ID pasiennya. Selesai. Nah, ini untuk atribut global, berarti di bagian sini, di atribut di data rawat inap ini, kita tambahkan lagi satu di bagian atas ini. Di bagian sini, kita kasih nama atribut ini kan, atribut global. Oke. Ctrl S, ini masih TS ini. Oke, setelah itu tinggal kita cari datanya. Nama variabelnya, ini kan ID rekam medis. Ini select bintang from pasien toh. Kan kita sudah dapat ID pasien. Berarti di sini select bintang from pasien. Where ID pasien like nama variabel. Select bintang from pasien. Where ID pasien like variabel. Nama variabel isinya rekam medis toh. Sementara di sini where ID pasien like, berarti di sini kita ubah dia jadi ID pasien. Tinggal kita panggil, kan kita buat fungsinya. Fungsinya dengan nama ID pasien. Jadi ID pasien ini mengubah ID rekam medis jadi ID pasien. Nah, jadi kita ID pasien buka kurung, untuk kurung di bawah. Oke, berarti di nama variabel ini sebelumnya berisi ID rekam medis. Setelah dikonversi dia berubah jadi ID
ID pasien. Maka dari sini kita bisa cari select bintang from pasien where ID pasien like nama variabel. Yang mana nama variabel ini berisi ID pasien. Bukan ID rekam medis lagi. Karena kita sudah konversi dia menggunakan fungsi yang ada di atribut global ini. Mengubah jadi ID pasien. Setelah itu kita tinggal coba kita testing dulu, jangan sampai hasilnya salah lagi. Dia menghasilkan nama, kan pasien ada nama toh. Coba kita tes dulu. Kalau benar dia harus tercetak nama di situ. Kalau error, nah ini error. Dia tercetak nama Rio. Betul ke sound Rio? Coba ulang Ari. Benar kan? Dia tercetak, hanya saja masih muncul errornya. Sekarang kita perhatikan ini error kira-kira di mana nih? Kesalahannya ada di data rawat inap. Di data rawat inap di line 3. Terus dia bilang apa nih? Aset atribut global. Oke, kita lihat. Kita buka di atribut global. Nah, di atribut global ini dia ada include connector. Ada include connector yang mana konektor itu kan sudah ada di sini. Aset CDM mode include. Bentar. Jadi untuk sementara karena outputnya ini sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita anggap ini benar, hanya saja errornya ini kita sembunyikan sementara. Untuk mematikan error tekan apa? Tapi kalau kita matikan error, kita susah nanti untuk deteksi kesalahan. Deteksi kesalahan tinggal kita lihat, kalau outputnya tidak keluar berarti ada yang salah toh. Caranya ke mana? Matikan pesan error, cari di Google. Ini error report. Oke. Masih. Bentar, ini mana? Bentar. Harusnya dia, kita posisinya salah. Posisinya harus di atas, mungkin. Iya toh. Pakai tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya kan ini nama sudah muncul nih. Nah, sekarang kita mau tempatkan nama di bagian bawah sini toh. Nah, sekarang kita menuju ke bawah. Nah, kita simpan di variabel. Kita simpan jangan di print dulu. Variabel nama sama dengan nama pasien. Terus apa lagi? Variabel alamat sama dengan di tabel pasien itu ada alamat atau tidak? Ada alamat. Kita tambahkan jenis kelamin. Nama, alamat, variabel D. Apa ini? Alamat, terus apa lagi? Tempat lahir, terus
Terus variabel D sama dengan apa nih? Kalian lihat di pasien, betul? Tempat lahir, tanggal lahir. Tanggal lahir, terus apa lagi? Telepon penting nih. Poli ini kita apa? OTW sa. Nanti kita cari. Oke. Jadi dia mengambil nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, mengikuti apa yang ada di sini. Ya toh? Setelah itu dia display di bawah. Displaynya itu kan gampang, tinggal kita panggil PHP variabel apa? Variabel xxx. Kita pakai ini dulu. Kenapa saya sebut xxx kalian ketawa? Hah? Sonde asing kok. Flori itu pasti. Nama tinggal kita ganti nama pasien. Terus alamat. Lalu tempat. Kalian sebut dulu apa? Terus poli dong belum. Poli dan Oke, sekarang kita tes. Oke, jadi ada nama pasiennya Ari, tempat lahir Kupang, dan seterusnya. Ini kalau kita ganti yang lain, Bagas, nah beda lagi toh. 64 Rio. Oke, alamatnya belum keluar nih. Gitu. Nah sekarang poli dan dokter, kita harus menampilkan toh. Yang menjadi masalahnya itu, poli dan dokter tidak ada di sini, tidak ada di tabel pasien. Dia ada di tabel apa? Kita cek dulu. Dia ada di tabel poli, hanya ada nama poli. Maksudnya dokter yang bertugas di poli itu. Ini tabel apa? Dokter poli berarti. Nah, berarti kita harus menghubungkan dengan dokter poli. Ada hubungannya ID poli, dokter poli. Apakah di rekam medis ada ID poli? Nah, berarti bisa terhubung kan? ID poli berhubung rekam medis dihubungkan dengan tabel dokter poli. Dokter poli dihubungkan dengan tabel poli. Tabel rekam medis dihubungkan dengan tabel dokter poli. Itu yang menghubungkannya adalah ID
ID poli. Terus tabel dokter poli dihubungkan dengan tabel poli, yang menghubungkannya adalah ID poli juga. Jadi ada 3 tabel yang kita hubungkan. Dia mengambil ID poli. Nah, sekarang kita perhatikan. Di atas ini kan sudah ada nih. Select pasien, nama pasien, tanggal lahir, rekam medis. Nah, kita ambil juga ID poli toh. Ini kan tabel rekam medis nih. Jadi, select nama, tanggal lahir, rekam medis, ID pasien, rekam medis, ID rekam medis. Kita tambahkan satu, rekam medis apa? Rekam medis titik ID poli. Nah, jadi ID polinya sudah kita dapatkan. Oh, ini untuk, bentar. Nah, berarti jika ditemukan, maka, nah kita tambahkan satu di sini. Nah, kita tambahkan di sini untuk simpan dia punya ID poli kan. Berarti variabel ID poli sama dengan ini. Variabel D ID poli. Ini kita letakkan di sini. Di dalam blok PHP. Titik koma. Ya sudah, jadi dengan query yang di atas ini, query yang ini kan sudah ada ID polinya. Kalau ketemu, dia ambil ID poli, dan ID polinya itu disimpan di dalam variabel ID poli. Nah, ini kan rekam medis 2 ditambah 1, oke. Setelah itu kita tinggal panggil di bawah. Nah, di bawah sini kita buat lagi query cari data di tabel lain lagi. Kita ambil dari yang di atas ini. ID rekam medis. Bentar. Atau cara yang kedua, kita jangan pakai ini, cara yang kayak kurang tepat. Kita jangan pakai cara ini. Kita pakai konversi juga. Pakai di mana? Cara tadi saya batalkan. Kita pakai cara yang aset yang global tadi mana? Nah ini. Atribut global. Nah, kita ganti ini. .c. Kita menampilkan ID di rekam medis sudah ada ID poli. Oh ya, Ctrl Z. ID pasien. Oh ya, saya bingung. Turun, ganti dengan ID poli. Ya kan? Dia ubah ID rekam medis ini, dia konversi, dia ambil dia punya ID polinya. Lalu hasilnya ini adalah dia menampilkan ID poli. ID poli berdasarkan ID rekam medis. Oke, ini ambil di ID polinya. Karena di ID rekam medis kan ada poli toh. Ada ID poli. Oke. Setelah itu kita kembali ke mana? Ke admin di data rawat inap. Oke, di sini kita ambil lagi script yang baru. Untuk ambil data poli. Saya Ctrl V lagi.
Ctrl Z dulu. Saya copy satu paket ini. Oke. Ini mencari data pasien. Ini mencari data poli dan dokter kan? Oke, variabelnya ini dia ubah rekam medis jadi ID. ID apa? ID poli kan? Oke, select bintang from. Dia ambil apa nih? Poli dia ambil pertama adalah nama poli. Select ada di tabel poli kan? Poli titik nama poli. Terus dia ambil apa lagi? Dokter poli titik ID karyawan. Iya kan? Koma. Nah, kita belum tahu nama dokter. Kita belum tahu nama karyawan. Berarti hubungkan dengan tabel karyawan lagi. Kan ini tidak ada nama kan? Nah, kita menuju ke tabel karyawan. Berarti nama titik karyawan titik nama. From. Kita ambil dari 3 tabel. Yaitu tabel poli. Kemudian karyawan, dokter poli, dan karyawan untuk mengambil nama. Di tabel poli kita ambil nama poli, di tabel karyawan kita ambil nama dokter, di tabel dokter poli kita ambil ID karyawannya. Hubungkan 3 tabel ini. From, poli, dokter poli, karyawan. Where kita hubungkan tabel poli dengan tabel dokter poli. Caranya kemana? Poli dan dokter poli terhubungnya adalah ID poli. Berarti poli titik ID poli sama dengan dokter poli titik ID poli. N. Kita hubungkan lagi dokter poli dengan karyawan. Berarti itu yang menghubungkannya adalah ID, bukan poli lagi. ID karyawan. ID karyawan, dokter poli juga ada ID karyawannya. ID karyawan ketemu ID karyawan. N. Dokter poli titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. Begitu. Where ada where dari sini. N lagi. N ID poli like nama variabel tuh. N ID poli like nama variabelnya. Hanya 2 data saja begini panjang. Jadi ini tidak pakai lagi. Tinggal kita display polinya itu adalah variabel D dengan poli itu dia punya namanya nama poli atau hanya poli saja? Nama poli dengan yang di bawahnya. Kalau karyawan nama apa? Nama saja. Nama. Tes dulu, pasti error nih. Tidak ketemu malahan.
Oke, kita tes lagi. Select poli. Oh ya belum. Udah ini, poli dengan dokter. Nama poli. Coba kita tes query manual. Ctrl C. Kita buka di database, kita tes query-nya. ID poli contohnya apa ya? 1. Tunggu. Kita lihat data yang benar di tabel rawat inap. Bukan. Di tabel rekam medis. ID pasien, ID poli. ID polinya 1. Jadi kita ganti di sini. Where ID poli sama dengan 1. Dia jadi atau tidak? Go. ID poli ambigus. Ada yang double. Poli, nama poli, dokter poli, ID karyawan, titik nama. Nama poli, ID karyawan, nama. Oh iya, and ID poli like. ID poli ini ada di tabel apa? Bentar. NID poli like. NID poli tidak ada hubungan rekam medis karena di sini tabel hanya ada poli, dokter poli dan karyawan. Poli titik ID poli toh. Nah, kita pilih go. Jadi kan Dodi dengan Dika. Jadi sekarang kita tambahkan di sini poli. File save all. Kita tes dulu siapa nih, Bagas. Atau kita pilih Bagas, pilih go. Belum. Poli titik ID poli. ID rekam medis. Oke, kita ganti ini. Mungkin saja ini namanya sama. Kita ganti dengan data 1. Data 1. D1. Belum. Oke, salah di mana? Coba perhatikan. Nama variabel kita ganti juga 1. Kita coba echo dulu di sini. Jangan sampai ID poli itu tidak ada isinya lagi. Ya toh? Echo variabel nama underscore variabel. nm.2. Oke. Sekarang kita cek dulu. nm ini nama variabel harus ada isinya. Nama variabel 1. Kalau tidak ada isi berarti kesalahannya bukan di query. Ini nm sama dengan kosong. Berarti tidak ada isinya toh. Maka dari itu di bawah sini itu tidak ada isi. Cara tesnya. Berarti sekarang bagaimana caranya? Salahnya di sini berarti.
ID poli, variabel post ID, rekam medis. Nah, salahnya di atribut global, kita cek dulu. Select ID pasien. Nah, salah. Kita tampilkan ID poli, di sini malah ID pasien. Iya kan? Harusnya ID di poli. Oke. Kita kembali ke sebelah. Pasti sudah jadi nih. Kita hapus saja. Atau sabar. Ya kan jadi nih. Poli gizi Dokter Dika. Salahnya yang itu. Jadi ini kita hapus. Hapus yang bawah. Nah, program yang jadi belum tentu benar. Jadi kita harus cek dulu. Apakah benar dia hari ini dokternya adalah dokter gizi Rio. Ini semua sama nih. Rio dokter Dika, Bagas dokter Dika, Ari dokter Dika juga. Apakah benar? Kita cek. Di rekam medis kan? Rekam medis ini. Nama dokternya ID poli. Betul, dia polinya satu semua toh. So kita ganti polinya yang nomor 5 ini polinya jadi 2. Nah, kita tes. 2 ini siapa? Rio kah? Poli gigi. Sabar. Poli gigi dokter Dika. Poli gizi dokter Dika. Apakah poli gigi dan gizi dengan dokter yang sama? Cek dulu. Kalian dokter, bukan, dokter poli. Dokter gizi dan dokter dokter gizi dan dokter poli apa tadi? 1 dan 2 kan? Poli 1 dokternya 1. Poli 2 dokternya 2. Dokter poli 1, poli 2, poli 1 dokter, poli 2 dokter 2. Dokter 2 ini nama siapa? Karyawan dulu. Berarti karyawan 1 dan karyawan 2 harus memiliki nama yang berbeda. Karyawan 1 dan 2. Harusnya Dika dan yang 1 itu adalah Dodi itu yang sakit apa? Gizi. 1 gizi. Nah ini Rio gigi. Rio gigi benar kan? Yang lainnya gizi. Yang lainnya Bagas gizi. Ari gizi. Rionya gigi, betul. Nah, salahnya di nama dokter nih. Harusnya nama dokternya siapa yang gigi? Oke, kita lihat di nama. Nama poli di sini dokter, variabel dokter. Variabel dokter itu ada di nama. Select poli, nama poli. Dokter poli ID karyawan. Dokter poli ID karyawan. Bentar. Kita cara testingnya copy dia punya query. Kita tes. Nama variabel tadi nilai polinya 1 kan? Munculnya gizi. Ini kayaknya kesalahan data ini. Data yang diinput manual. Kadang kalian input data manual tuh keliru. Jadi kalian kayak input data transaksi itu harus benar-benar sesuai kayak tadi, harus berelasi. Ada tuh yang input data sembarang. Kayak misalkan di data dokter hanya 1, 2, 3. Tiba-tiba di data dokter poli ada 4, 5, 6. Nah, muncul dari mana 4, 5, 6-nya? Nah ini nama poli gizi dokternya 1. Nama poli gizi dokternya
2. Salah data ini nih. Bentar. Berarti hubungan adalah karyawan. Saya cek dulu data yang diisi nih. Karyawannya adalah 1 dan 2. Di poli dulu. Poli 1 gizi, poli 2 gigi. Berarti sesuai dengan di rekam medis itu, polinya itu hanya ada 1 dan 2. 1 dan 2, oke. Polinya 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke dokter poli. Dokter polinya itu ID poli 1 dan 2. Berarti 1 dan 2 ini dokternya hanya ada ID karyawan 1 dan 2. Terus di karyawan 1 dan 2, Dodi dan Dika. Di mana kira-kira? ID dokter kan ID karyawan toh. ID karyawan ini kan untuk yang memeriksa. Suster yang ini ada keterangan perawat pemeriksa nih. Kadang kalau query begini atau bahasa 1 dan 2, apakah query-nya keliru? Mana tadi query-nya? Rekam medis. Dia tadi nomor rekam medisnya berapa ya dia? Tunggu, kita display dulu rekam medisnya supaya kita tahu nomor rekam medisnya adalah ini toh, nama variabel kan? ID rekam medisnya. Udah, ID rekam medisnya adalah 2. Kita telusuri satu-satu. ID rekam medisnya adalah 2. 2 itu adalah ini. 2. ID polinya ID rekam medisnya 2. Berarti polinya poli 1 dong. ID pasien 2. 2 ini siapa? Tunggu. Pasien yang nomor 2 itu Ayu. Apakah di web ini dia Ayu? Salah. Rio, tunggu. Kok ini 2 semua nih? Ari 1. Bagas. Kenapa? Yang mana yang rawat inap? Mana? Saya salah lihat kok. ID mana nih? Tunggu pause dong. Oke, ini kita bukan masukkan nama variabel. Ini tadi kan ID poli toh. Harusnya saya ambil ID rekam medisnya. ID rekam medis saya taruh di sini.
Oke. Jadi saat di refresh, nah kita pilih di Ari, rekam medisnya 1, Bagas 4, Rio 5. Nah, masalah sekarang kita fokus di rekam medis nomor 5. Oke. Rekam medis nomor 5. Search. Ini. Rekam medis nomor 5 itu ID pasiennya 5. Search. Pasiennya 5. Rio. Betul kah? Betul kan? Berarti nama pasien ini tidak ada masalah. Sekarang masalahnya itu adalah di dokternya toh. Nah, kita lihat di sini ID polinya adalah 2. Yang nomor 5 ini ID polinya 2. ID polinya 2. Berarti di dokter poli ini ID polinya adalah search. Apa yang di sini? ID polinya 2. Satu poli kan bisa banyak dokter toh. Nah, ID polinya 2. 2 ini dokternya dua itu adalah dua Dika kan? 1 Dodi, 2 Dika. Betul kan Dika? Terus tadi salahnya di mana? Di Bagas tadi keliru tuh apa namanya? Coba di Bagas. Bagas itu gizi. Sekarang kita lihat poli gizi. Gizi itu polinya nomor berapa? Gizi 11. Dokter poli. ID dokter poli. Bukan, kita lihat di tabel poli lah. Nah, gizi ada di 1 toh. Berarti di dokter poli 1. Ada 2. Satu poli ada 2 dokter. Nah, berarti masalahnya di situ. Kalau di query tadi, kalau satu poli ada misalkan dokternya 2 kan tidak masalah. Satu poli 2 dokter berarti dia harus menentukan di rekam medis itu dia dokter siapa. Ya, atau kan ceritanya begini. Saya ke dokter poli, ke poli gizi. Poli gizinya itu kan dokternya ada 2, dokter 1 dan dokter 2. Nah, kamu mau pakai dokter yang mana? Iya kan? Nah, makanya tidak jelas di sini. Sekarang kita menuju ke karya ini salah perancangan. Kita menuju ke ke rekam medis. Di rekam medis ini harus ditentukan, harus ada ID dokter. Kalau hanya ID poli saja tidak bisa. Harus ada ID dokter supaya dia menentukan dokternya yang mana. Iya kan? Di sini ada atau tidak ID dokter? Hanya kasir, ID karyawan perawat pemeriksa. Tidak ada kan dokter? Berarti kita kekurangan satu atribut. Karena satu poli bisa memiliki banyak dokter. Nah, coba kita lihat di perancangan. Jangan sampai ini rancangannya benar tapi salah dibuat. Di rancangannya benar atau salah tuh?
Itu dampaknya. Kalau kita rancang salah sedikit, nanti saat coding itu kita pusing. Unit kerja, bentar, ketua 2 di kuliah, mata kuliah apa nih? Coba kalian ada perancangannya gitu kali. Coba kalian lihat, kalian punya ada ID karyawan untuk dokter tidak? Adakah? Coba yang di depan kalian datang nih tidak bawa apa-apa ke ini. Kita lihat dulu, ini nanti tugas kan kalian buat juga ini. Perhatikan baik-baik. Kita lihat dulu, ini kita salah perancangan. Loadingnya lama sekali. Ini ada kan filenya di kalian, coba buka dari situ dong. Nah, di ID karyawan untuk dokter ada keson deh. Di rekam medis. Atribut ID karyawan untuk dokter ada atau tidak? Oke, itu kesalahan kita. Jadi, silakan kita tambahkan. Karena nanti dia akan ketemu, dia relasinya itu, dia akan cari itu dokternya siapa. Harus ditambahkan, kenapa? Karena satu poli bisa memiliki banyak dokter. Jadi harus jelas dia mau pakai dokter yang mana. Di rekam medis. Nah, kita bukan menambah, tapi kita mengganti. Di sini ID poli harusnya diganti dengan ID karyawan untuk dokter. Mengerti? Kenapa begitu? Karena dengan memasukkan dokternya saja, kita sudah tahu itu poli apa. Tapi tidak bisa, karena ada dokter yang dia di beberapa poli. Dia bisa di poli jantung, bisa di poli paru. Mengerti? Berarti tetap kita harus menambahkan. Cara menambahkan, klik di struktur. Ya kan? Lalu kita sisipkan di setelah ID poli. Setelah ID poli ini kita tambahkan satu. Setelah ID poli, after ID poli, tambahkan ID karyawan dokter. In kan ini. Kita pilih save. Oke, sekarang di rekam medis kita isi. Isinya ini harus masuk akal ini. Ya kan kita isi manual nih. Oke, poli 1 itu poli apa? Gigi dokternya siapa? Dodi ID-nya berapa? Kalau yang di bawah ID poli 1 gizi. Gizi dokternya ada berapa? Berarti semua satu dong. Kalau poli satunya lagi kasih 2. 2 ini poli apa? Dokternya? Dika kodenya? Harus masuk akal. Itu karyawan. Tadi Dika ya. Banyak betul. Rekam medis. Oke, nah sekarang kita perbaiki lagi di skripnya. Aduh, ini kemana langsung? Berarti kita kan mau mencari nama dokter toh. Nah, berarti relasinya ini berdasarkan ID poli. Bukan ID poli lagi. ID rekam medis. Dari ID rekam medis kita sudah tahu ID apa namanya?
ID dokter. Berarti di sini di aset atribut global ini harusnya ID dokter berdasarkan ID rekam medis. Maka di sini adalah ID, bukan ID apa tadi? ID karyawan dokter. ID karyawan dokter. Nah, kita kasih fungsinya namanya ID dokter. Selanjutnya kita kembali ke sini. Ini jadinya ID dokter. ID dokter berarti ini kita hapus dulu. Hapus dulu supaya jangan salah. Buat ulang lah. Oke. Kita sudah dapat where ID dokternya. Berarti hubungkan tabel apa dengan apa? Kita mau mengambil nama dokter. Berarti hubungkan tabel rekam medis. Hubungkan tabel karyawan. Ya toh? Ambil dia punya nama. Select nama saja kah? Karyawan titik nama. Iya kan? Karyawan titik karyawan titik nama. From apa? Karyawan. Select karyawan titik nama from karyawan where ID karyawan like ID dokter toh. Karyawan titik nama from karyawan where ID karyawan like nama dokter. Nah, di sini ininya kita OTW dulu. Sementara di sini muncul nama. Karyawan ini hanya nama saja. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, masih keliru. ID. Coba kalian perhatikan salah di mana. Select karyawan titik nama from karyawan. Karyawan itu memang nama kayak itu. Karyawan dia nama. Oke. From karyawan where ID karyawan like nama variabel. Nama variabelnya ada isi atau tidak? Mau cek dulu. Oke, kita cek dulu di nama variabel 1 FDF. Tidak ada kan? Tidak ada isinya. Bersalahnya di sini. Di ID dokter di rekam medis di sebelah. Di variabel global. Atribut global. Select ID poli lagi di sini. ID karyawan. Setelah itu kita kembali ke sini. Kita coba jalankan. Belum. ID karyawan. Itu kah? Oke, muncul 2. Berarti kita kembali ke di sini. Kita hapus. Ctrl S. Sudah di sini ada dokter Dika.
Terus ini Dokter Dodi. Dokter Dodinya ada 2 kan? Nah sekarang yang OTW ini, Poli. Poli itu ada di tabel Poli. Dengan adanya, tunggu, kita pakai query di sini. Select karyawan titik nama from karyawan, where ID karyawan. Apakah tabel karyawan bisa dihubungkan dengan Poli? Tabel karyawan tidak bisa dengan Poli. Karyawan dengan keahlian dokter, karyawan dengan dokter, karyawan dengan dokter Poli kan? Karyawan dihubungkan dengan dokter Poli dihubungkan dengan sonde. Poli ini sebenarnya tidak bisa dihubungkan, dia langsung. Karena perhatikan, di rekam medis ini sudah ada ID Polinya sendiri. Iya kan? Kan sudah ada ID Poli, tinggal kita cari nama Polinya apa. Ini mencari data dokter. Oke, untuk mencari data Poli, perhatikan. Kita satu kali lagi di bawah. Jadi, variabelnya itu isi ID Poli berarti ID rekam medis. Poli coba kita lihat di variabel global. Itu jam 1. Bentar. Di sini ID Poli kan? Saya ada kuliah di bawah juga. Oke, kita kembali ke data rawat inap untuk menampilkan Polinya. Data dokter, ini kita hapus dulu. Jadi di sini lagi 1 ya. Dodi. Oke.